Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam diremes-remes dicampur daun katuk. Jawab salamnya lemes, rupanya ngantuk kali. Kula wangsulin malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti baru kompak bocah-bocah juga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, wabil khusus Ketua Umum Bapak Ahmad Hussein Pelu beserta para staf-stafnya, dan juga para imam rawatib Bapak Haji Ustadz Yahya, Bapak Khalid, dan juga Bapak Ustadz Anwar, para asatid wal asatidah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tema menanamkan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi mencapai tujuan dunia dan akhirat. Pokoknya lamun kita ngikutin akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang sering kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebelum kita memasuki tema, sekilas mari kita perhatikan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab Ad-Diba, Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, hijrahnya ke Madinah, pemerintahannya sampai ke negeri Syam. Siapakah beliau? Beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim dan seterusnya. Abdul Muthalib, beliau mengikuti agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Abdul Muthalib punya putra dan putri jumlahnya 16. Perempuan 6, laki-laki 10. Di antara yang 10 anak itu yang paling ganteng, paling soleh, paling jujur adalah Abdullah. Maka tatkala usianya udah mencapai kira-kira 25 tahun, ini Abdul Muthalib memikirkan siapa pasangan Abdullah. Susah nyarinya, dicari-cari di sekeliling tanah haram Mekah,
Pada suatu hari ketemu dengan Mang Wahab. Siapa Mang Wahab? Ayahnya Aminah. Wahab, kita besanan yuk. Anak ente udah gede Aminah. Iya, ayolah kita besanan aja. Ya ceritanya Abdullah dengan Aminah dinikahkan pada bulan Jumadi akhir. Besoknya nikah, langsung peresmian resepsi pernikahan. Karena ini Abdullah adalah anak yang soleh, anak yang taat sama orang tua. Udah nikah, diuji, masih taat nggak dia sama orang tua? Pagi nikah, sore-sore Abdullah diajak jalan sama Abdul Muthalib. Abdullah, kita jalan yuk. Ayo bah. Coba kira-kiranya kita kalau lagi mantenan diajak jalan sama orang tua, kira-kiranya mau nggak? Kayaknya enggak. Kira-kira aja beh, ini bini belum dipegang-pegang acan, masa harus ditinggalin. Tapi Abdullah anak yang soleh, ayo bah. Menjelang asar kendaraannya tuh kontak jalannya ke Arafah. Mekah Arafah itu jauh, sehingga dalam keadaan udah gelap Abdullah punya tujuan, mules perutnya, pusing perutnya. Maka Abdullah belakangan, Abdul Muthalib ayahnya udah depan. Tiba-tiba dia melihat sungai, melihat cahaya, di situ ada sungai. Dia mendengar suara dari langit, ya Abdullah, ishrab min hadzal ma' wagtasil fi hadzal nahar. Abdullah, minum air dari sini dan kau mandi di sungai ini. Nanti kamu pulang ke Mekah, gaulin istri kamu. Allah akan menitipkan kepada kamu pemimpin seluruh alam. Ceritanya Abdullah minum, mandi, udah selesai, hilang lagi sungainya, kemana? Kemudian dikejar ayahnya Abdul Muthalib. Beh, gimana kalau pulang? Ayo pulang ke Mekah. Itu bini belum dipegang-pegang acan, apalagi dipeluk. Ya ceritanya ke Mekah, masuk ke kamar, dipanggil istrinya, Min, masa manggil Aminah, Min, bersih-bersih ya, pakai minyak wangi. Allah akan menitipkan pemimpin seluruh alam. Maka malam itu digaulin. Maka para ulama menyebutkan Aminah mengandung mulai tanggal 1 bulan Rajab malam Jumat, lahir pada bulan Rabiul Awal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Saya bisanya ngitung tanggal Arab, tanggal Jawa. Kalau yang barber itu nggak biasa ngitung. Kurang lebih 8 bulan setengah beliau mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Aminah udah ngandung, tentu Abdullah merasa gembira mau dikasih keturunan. Beliau ceritanya mau beli kurma ke Madinah dengan anggur dalam rangka untuk mengadakan walimatul haml. Bersyukur karena istrinya udah mengandung, berangkat dengan kawan-kawannya ke Madinah. Udah sampai di Madinah, Abdullah sakit. Kawan-kawannya pada pulang ke Mekah. Tentu Abdullah penasaran. Kawan-kawannya udah pulang, Abdul Muthalib kangen sama Abdullah.
menanyakan kepada kawan-kawannya, "Aina ibni Abdullah?" Mana anakku Abdullah? Kata kawan-kawannya, "Maaf, anak jenengan sakit di Madinah, ada di saudara-saudaranya, nggak bisa ikut pulang." Waduh, sakit lagi, bininya lagi ngandung, ini gimana ya? Akhirnya dia nyuruh sama anaknya yang paling besar yang bernama Haris. "Haris, adek kamu sakit di Madinah, jenguk." Berangkatlah Haris. Begitu sampai ke Madinah, Abdullah udah wafat. Tidak lama Haris pulang lagi ke Mekah, langsung melaporkan, "Bah, Abdullah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ini gimana ya? Kita ngasih tahu istrinya gimana? Sekeluarga pada nangis karena sedih. Lagi pada nangis, datang Abu Lahab. Abu Lahab kan abangnya Abdullah. Dasar anak songong. Begitu datang, keluarga lagi pada nangis. "Emang ada apaan sih?" Alman amat atau Alman? Alman amat sih pada nangis. Dia kan nggak tahu. Kata Abdul Muthalib, Abdul Uzza, nama aslinya Abdul Uzza. "Ade lu meninggal dunia." Oh, pantesan pada nangis. Dikirain pada kolokan. Mungkin sedih kan karena Aminah lagi hamil. "Min, tenang aja. Urusan biaya abang yang nanggung, tenang aja. Gak usah sedih." Abu Lahab senang Aminah akan melahirkan. Maka sampai hampir 9 bulan memasuki bulan Rabiul Awal. Malam Senin, Aminah didatangin arwah perempuan-perempuan yang solihah. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sanaa. Bunda Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun laknatullah, dan Maryam binti Imron, dan perempuan-perempuan penghuni surga datang menghadap ke Aminah memberikan kabar gembira. Maka sebelum waktu subuh, sebelum terbit fajar, Aminah melahirkan. Itu Abu Lahab nggak ada di rumah. Maka dicari-cari sama budaknya yang bernama Suwaibah. "Mana tuan saya ya? Tuan saya." Dicari-cari. Oh, lagi di pojokan. Tuan. Udah tahu belum? "Ada apa kamu, Suwaibah?" "Itu Aminah lahir. Cewek cowok?" "Gua pengennya cowok." Suwaibah belum tahu anaknya tahu cewek tahu cowok. Cowok. Asal ngomong aja. "Ya udah, Suwaibah. Saya senang banget. Kamu merdeka, kamu bebas, kamu bukan budak lagi. Itu keponakan saya yang saya harapkan. Nanti sekalian susuin nama kamu ya." Seneng banget Suwaibah. Maka setelahnya Abu Lahab mati, dimimpikan oleh saudaranya yaitu Abbas. Setahun setelahnya mati Abu Lahab, Abbas mimpi ketemu. Ketika mimpi, "Bang, mana bang?" Setelahnya mati di alam kubur. "Waduh Abbas, gua ditempelengin tiap hari siang dan malam sama malaikat. Bener gua disiksa. Tapi anehnya kalau malam Senin diringankan, sehingga saya bisa minum dari jari-jari tangan saya." Mungkin karena saya senang ya Muhammad dilahirkan dan saya memerdekakan Suwaibah. Nah, ini kisah ini. Orang kafir saja dengan gembira dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siksaannya di alam kubur diringankan, apalagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin.
Saya akan membacakan 2 bait saja yang tadi dibaca. Yakin yang tadi dibaca nggak tahu artinya? Yaitu mar'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hawduka as-safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Apa ini isinya? Ini pertama menyanjung kepada Rasul. Saya maknain nih. Marro'a wajhaka yas'ad. Man utawi sapane wong iku ro'a ningali sapa man wajhaka ing wajah panjenengan Rasul. Yas'ad maka bejo sapa man. Wong Jawa ngertos. Yas'ad maka bejo sapa man. Ya karimal walidaini, wahai orang yang mulia kedua orang tuanya, yaitu Abdullah dan Aminah. Hauduka, adapun telaga engkau, airnya itu bersih, dingin. Wirduna yauman nusur. Kita semuanya akan mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nusur pada hari kiamat. Intinya mar'a wajhaka yas'ad. Siapa yang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang itu beruntung. Siapa yang pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman ro'ani wa amana bi wa tuba sab'a maratin liman lam yarani wa amana bi." Beruntunglah orang yang pernah melihat aku dan iman kepadaku. Beruntung para sahabat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan nasihatnya, melihat mukjizatnya. Kita nggak pernah melihat, tapi jangan khawatir. Sabda Rasul, wa tuba sampai 7 kali Rasul mengatakan, beruntunglah orang yang tidak pernah melihat aku tapi iman kepadaku. Sehingga menampakkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita mengadakan perayaan hari kelahiran beliau. Di zaman Rasul nggak ada, masa para sahabat nggak ada, pada masa tabiin nggak ada, pada masa atau tabiin nggak ada, ulama-ulama mutaakhirin yang mengadakan hari peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran pun juga menyebutkan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian mereka seharusnya bergembira. Apa maksudnya? Fadl Allah dan rahmat Allah. Fadl Allah adanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah yaitu Al-Quran, dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang diterima oleh beliau, kita sebagai umatnya diwajibkan merasa gembira. Dengan gembiranya itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada urusan dunia. Karena kita memeluk agama Islam, kita menghayati Al-Quran, itu manfaatnya bukan hanya untuk di dunia saja, tapi hingga sampai akhirat.
Kita kembali, ya karimal walidaini, wahai orang yang mulia kedua orang tuanya, yaitu Sayyid Abdullah dan Bunda Aminah. Bunda Aminah setelahnya melahirkan, beliau hanya nyusuin 1 minggu, kemudian Rasul disusuin sama Suwaibah sama Halimah Sa'diyah. Ketika beliau usia 6 tahun, Bunda Aminah meninggal dunia. Berarti beliau masa kecil udah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Apa hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masa kecil tidak punya kedua orang tua? Agar beliau tidak mendapatkan pendidikan kedua orang tuanya. Beliau yang mendidik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an diabadikan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapati engkau Muhammad lahir dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian dia sendiri, Allah sendiri yang melindunginya. Syariatnya ibunya Abdul Muthalib, kakeknya, kemudian Abu Thalib, hakikatnya yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala Aminah meninggal dunia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdul Muthalib, 2 tahun kemudian Abdul Muthalib pun juga meninggal dunia. Ayah udah nggak ada, ibu nggak ada, engkong pun juga udah meninggal dunia. Sebelum Abdul Muthalib meninggal dunia, anak-anaknya dikumpulin. Anak-anakku, nih kayaknya saya nggak lama lagi mau bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang mampu mengasuh cucu kesayanganku, yaitu Muhammad? Siapa di antara kalian yang mampu? Yang pertama mengacung Abu Lahab. Saya siap. Emang saya harapkan, saya pengen merawat dia. Kata Abdul Muthalib, jangan. Abu Lahab jangan kamu. Gua tahu tuh urat jidat lu ketahuan, nggak bakalan sayang sama Muhammad. Luar biasa firasatnya Abdul Muthalib. Gua nggak setuju kalau Muhammad diasuh sama Abdul Uzza. Abu Thalib gimana? Kamu siap? Siap, Bah. Nah, Abu Thalib kelihatan tuh urat jidatnya halus. Meskipun dia tidak masuk Islam, tapi diberikan rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada bedanya seperti Nabiullah Musa alaihi salam diasuh oleh keluarga Fir'aun. Begitu menginjak dewasa, Fir'aun diajak untuk bertauhid kepada Allah, enggak mau, akhirnya perang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Dari semenjak kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ketahuan kesolehannya. Bahkan Abu Thalib pernah cerita kepada saudaranya, yaitu Abbas. Abbas, mau tahu enggak? Aku ceritakan tentang Muhammad. Ya, emangnya kenapa sih, Bang?
Begini, kan saya enggak pernah meninggalkan Muhammad siang maupun malam. Ke kamar mandi aja saya anterin, tidur pun juga saya anterin. Pernah pada suatu malam saya kasih tahu, Muhammad tidur ya, udah malam. Iya mang, saya mau tidur. Muhammad kalau tidur jangan pakai baju ya, buka bajunya biar nggak rusak bajunya. Iya paman. Muhammad lagi buka kancingnya, mau buka pakaian. Itu Abu Thalib liatin aja. Beliau ngasih tahu, ya ammi isrif wajhaka anni fala tandur ila jasadi. Paman, jangan melihat badan saya paman, palingkanlah mukamu paman. Tidak pantas paman melihat jasad saya. Kata Abu Thalib, saya ditegur sama Muhammad, malu. Akhirnya saya berpaling menjauhin dia. Itu padahal masih usia 8 tahun. Ya ceritanya masuk ke kamar, bajunya digantungin, kira-kira udah tidur beliau. Kata Abu Thalib, saya masuk ke kamar. Itu di kamar saya menemukan baju halus dari kain sutra dan mencium bau wangi banget. Ini dari mana? Taunya baju ini wangi minyak misi. Dan sering terjadi di tengah malam saya kehilangan Muhammad dari tempat tidur. Aina Muhammad, mana Muhammad? Dicari-cari. Dia lagi sujud. Bangkit dari sujud. Ya ammi, wahai pamanku, saya di sini. Udah paman tenang aja, tidur lagi man, paman. Abu Thalib tidur lagi. Itu sering. Dan saya sering dengar setiap dia mau makan baca Bismillahil Ahad. Selesai makan dia baca Alhamdulillah. Jadi udah ketahuan kesolehannya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Usia beliau udah sampai 25 tahun. Maka nikahlah dengan saudagar Mekah, yaitu Bunda Khadijah. Udah kita singkat aja, takut nggak kebagian. Kita menanamkan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuknya Rasul yang sukses dalam dakwahnya. Dibandingkan dengan Nabiullah Nuh alaihi salam, beliau dakwahnya 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam umurnya 1050 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Enggak ada yang beriman. Begitu terakhir udah bikin kapal, beliau ngasih tahu kepada kaumnya, wahai kaum-kaumku, Allah akan menurunkan azab. Hendaklah kalian bertauhid kepada Allah. Ayo naik ke kapal. Yang naik ke kapal ciri-cirinya mereka yang beriman hanya 80 orang, 40 pasang, laki-laki 40, perempuan 40. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah hanya waktu 23 tahun, sukses. Dikatakan sukses di setiap negara pasti ada orang yang memeluk agama Islam. Gimana beliau cara dakwahnya? Inilah yang harus diteladanin oleh kita. Dalam Al-Quran diabadikan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka karena adanya rahmat dari Allah, linta lahum, engkau Muhammad bersikap lemah lembut ketika dakwah. Ini yang harus diteladani oleh kita.
Beliau orangnya nggak pernah dendam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau sekiranya engkau Muhammad berbicara yang kasar ketika dakwah, ketika ngajak, dan hatimu keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka bakalan lari dari hadapan engkau. Kita minimal dakwah kepada keluarga kita. Maka tolong bapak-bapak ketika berjamaah, anak-anak yang bersih jangan dipelototin apalagi ditempeleng, tapi kasih tahu dengan tutur kata yang baik, dengan tutur kata yang sopan santun. Begitu juga dalam rumah tangga, bapak ngasih tahu istrinya dengan cara yang lemah lembut. Istri juga kalau ngomong sama suami tidak boleh suaranya lebih keras daripada suami. Saya pernah baca dalam hadis ayyumam ro'atin ro'aat fawqa sauti zawjiha. Setiap perempuan, maksudnya istri, yang mengeraskan suaranya lebih keras daripada suaminya, setiap pohon-pohonan yang kena sinar matahari akan mengutuk kepada perempuan itu. Makanya bubaran dari sini, mari kita robah ibu-ibu berbicara sama suami, ya kecuali kalau suaminya bodrek. Bingung gua mah, kata di pengajian nggak boleh ngomong keras sama suami. Kalau ngomong pelan-pelan dia marah-marah, serba salah. Ngomong keras dikirain saya marah juga. Kayak ayam lagi ngeremin telurnya kan kena panas kan. Gua kalau ngomong kudu kelihatan nyengirnya, keras. Lu gak sopan dong ngomong keras sama gua. Ya kecuali kalau suaminya bodrek tapi dengan tutur kata yang sopan santun. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh alaihi salam dikisahkan dalam Al-Quran ketika beliau membuat kapal di atas gunung, diketawain oleh orang-orang kafir, diledekin oleh orang-orang kafir. Kata mereka sambil lewat, Nuh, ngakunya utusan Allah. Taunya kamu tukang kayu ya. Ini bikin apaan Nuh? Bikin kapal. Gila lu, masa bikin kapal di atas gunung. Saking keselnya Nabi Nuh, jika kalian memaki-maki saya juga bisa maki-maki kalian. Ayo mau ngomong apa? Oh, Nabi Nuh marah. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak pernah melakukan seperti itu. Begitu juga Nabi Daud, Nabi Isa alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah, Nu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari golongan Bani Israel dikutuk oleh Allah ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, atas doa Nabi Dawud dan doa Isa putra Maryam. Nabi Dawud alaihi salam udah memperingatkan kepada kaum Bani Israel, mereka itu dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Setiap setahun sekali Allah menguji iman mereka. Itu ikan di laut bukan di tengah, di pinggir, banyak. Udah ketahuan nih, Sabtunya Sabtu Pahing mungkin ya. Dulu nggak ada Pahing Wage Kaliwon. Mereka udah memprediksikan besok di hari Sabtu nih ikan pasti banyak. Padahal Nabi Dawud alaihissalam udah memperingatkan kepada mereka, kalian jangan menangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari yang sangat istimewa, Sayyidul Ayyam. Fokuskan hari Sabtu untuk bertakarrub kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah.
Ada beberapa orang di antara mereka yang tidak mau menerima nasihat Nabi Daud. Kata siapa nangkap ikan hari Sabtu nggak boleh, itu mah iri aja. Hari Jumat mereka menggali tanah di pinggir laut. Benar hari Sabtu ikan banyak, kayak di Kalibaru tuh. Maka galian tanah itu penuh akhirnya dengan ikan. Mereka sambil ketawa-ketawa, ngomong apaan tuh si Daud dengan kawan-kawannya, itu iri aja. Maka Nabi Daud melihat keadaan mereka, kesal hatinya. Dia memohon kepada Allah, Allahumma al'anhum waj'alhum ayatan minka. Ya Allah, kutuklah mereka dan jadikanlah kutukan itu untuk mereka sebagai tanda-tanda kebesaran dari Engkau. Doanya Nabi diijabah, mereka menjadi kera. Ini cerita benar dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah diabadikan, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sesungguhnya kalian telah mengetahui orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Kami mengatakan, kata Allah, jadilah kalian kera yang hina. Mereka jadi kera semuanya. Satu dengan yang lain mereka saling memaki-maki. Kulit lu ada bulunya kayak monyet, lu juga kayak monyet, lu juga. Semuanya jadi tenyong. Tahu tenyong? Jadi kera. Tapi umur mereka cuma hanya 3 hari 3 malam, mati semuanya. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam, saking keselnya memohon kepada Allah karena nasihatnya tidak diterima oleh mereka. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Ingatlah ketika kaum Hawariyin, pengikut setia Nabi Isa alaihi salam, ada permintaan mereka kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu untuk menurunkan hidangan dari langit? Kata Nabi Isa, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Kalian nggak boleh minta seperti itu, nggak boleh. Mereka maksa, nuridu an nakula minha. Isa putra Maryam, kami pengen memakan hidangan yang diturunkan dari langit agar hati kami merasa tenang dan agar kami meyakinkan bahwasanya apa yang kau katakan itu benar, dan agar kami menjadi orang-orang yang menyaksikan atas diturunkannya hidangan dari langit. Nabi Isa didesak oleh mereka. Akhirnya Nabi Isa memohon kepada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hidangan dari langit. Yang turunnya hidangan dari langit untuk jadi perayaan bagi orang-orang yang beserta kami dan orang-orang yang setelah kami. Berikanlah rezeki kepada kami, Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Allah menjawab, Inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum u'adzibuhu ahadan la u'adzibuhu minal alamin. Allah menjawab, kami akan menurunkannya
Dan barang siapa yang tidak percaya itu atas kemampuan Allah, maha kuasanya Allah, kami akan timpahkan adab yang mana adab itu belum pernah kami turunkan kepada seorang pun di antara manusia di dunia ini. Diijabah doanya Nabi Musa, mereka melihat ke arah langit. Tiba-tiba ada dua nampan yang besar turun. Kemudian ditutupin dengan taplak sampai ke bumi. Begitu dibuka, benar ada hidangan di atas nampan yang besar. Yang satu nampan ada 5 roti, berikut sausnya, sambelnya, ya bumbunya. Yang satu lagi itu ikan bakar. Kata Nabi Isa, nih Tuhan kami maha kuasa menurunkan hidangan dari langit. Silahkan nikmati, silahkan makan. Kalian harus percaya dan makanan ini jangan disisakan. Siapa yang tidak percaya akan tahu akibatnya. Di antara mereka ada yang nyeleneh. Isa, itu ikan bisa hidup lagi enggak? Bisa, kata Nabi Isa. Ditunjuk hidup lagi. Jadiin matang lagi, jadi matang lagi. Mereka tidak percaya. Setelahnya menikmati hidangan itu, Nabi Isa alaihi salam memohon kepada Allah, Allahumma adzibhum, Allahumma al'anhum kama la'anta ashabasat. Ya Allah, siksalah mereka dengan suatu siksaan yang Engkau belum pernah turunkan kepada seorang pun di seluruh alam ini. Dan kutuklah mereka sebagaimana Engkau pernah mengutuk orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Doa Nabi ya diijabah. Mereka ada yang jadi babi, ada yang jadi kera. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah seperti itu. Pertama beliau dakwah ke negeri Taif, padahal banyak saudara-saudaranya di negeri Taif. Ada sifat pamannya, ada sifat bibinya. Sampai ke Taif beliau boro-boro disambut dengan baik. Malah dipelototin, dilemparin dengan kotoran onta, dilemparin dengan batu, hingga sampai berdarah. Itu telapak kakinya sampai lengket ke terumpahnya, saking banyaknya darah. Maka beliau tidak lama dakwah di Taif, hanya 1 bulan. Kemudian pulang lagi ke Mekah. Di perjalanan ketemu dengan para malaikat yang menjaga gunung. Kata mereka, Muhammad, mau diapakan orang-orang Taif? Kami siap untuk membantu kau Muhammad. Apakah bumi mau dijungkir balikin Muhammad? Kata Rasul, wahai para malaikat, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk membinasakan mereka. Biarin aja. Kalau sekarang mereka dibinasakan, nggak bakalan ada keturunannya. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dari keturunan mereka adalah orang-orang yang beriman. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah mereka karena mereka dalam keadaan tidak tahu. Begitu juga beliau setelahnya 13 tahun dakwah di Madinah. Karena banyak serangan dari orang-orang kafir, beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Bentar lagi ya, bentar lagi. Saya juga lapar. Tenang aja. Saya senang buka-buka Sirah Nabawi. Udah hijrah ke Madinah. Di Madinah bukannya nggak ada orang kafir, lebih banyak lagi orang-orang kafir Yahudi. Hingga sampai wafatnya beliau di Madinah dakwah 10 tahun. Setelah beliau wafat, tentu para sahabat mereka merasa sedih. Sahabat Abu Bakar setelahnya Rasul wafat mendatangi rumah putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha.
ngetuk-ngetuk pintu. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam ayah, silakan ya masuk ya. Kata Abu Bakar, Aisyah, apakah yang diperbuat oleh Rasul semuanya udah dilaksanakan sama ayah ya? Kata Aisyah, udah ya. Dakwah yang udah dilaksanakan oleh Rasul, perbuatan-perbuatan yang baik, semuanya ayah udah melaksanakannya. Cuman ada satu ayah yang ayah belum melaksanakannya. Kayaknya ayah gak bakalan bisa seperti Rasul. Emangnya apa yang Rasul pernah laksanakan ayah belum pernah melaksanakannya? Itu ayah, setiap hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyuapin orang buta. Orang buta itu menggunjing Rasul, memaki-maki Rasul. Di mana dia itu? Adanya dia di pojokan pasar Madinah tuh, dibelokan tuh. Bukan pasar lontar, bukan Madinah. Ini cerita Madinah. Oh gitu Aisyah ya? Iya. Saya mau samperin Aisyah, mau beli roti. Abu Bakar Siddiq nyari-nyari mana ya pojokan. Bener ada orang buta lagi megang tongkat, duduk dideketin. Itu Abu Bakar dengar lagi ngoceh. Kalian orang-orang Madinah percaya aja sama Muhammad. Dia ngaku-ngaku Rasul ya, dia ngaku-ngaku Nabi ya. Bukan, dia mah tukang sihir, dia mah orang gila. Abu Bakar udah kesel. Dan mana ya orang yang biasa nyuapin saya sekarang nggak ada. Udah beberapa hari nggak ada kesini. Abu Bakar mendekati, kemudian disuapin lagi mangap. Oh ini ya, terima kasih ya. Tapi kesininya kata orang buta, ini kayaknya bukan yang biasa nyuapin saya ini. Kata Abu Bakar, ya bukan. Yang biasa nyuapin saya orangnya ramah, pelan-pelan. Ini kasar sih orangnya. Abu Bakar kesel juga. Emang ini gua bukan yang biasa ngasih makan sama lu tiap hari, bukan. Abu Bakar marah. Emangnya yang biasa ngasih makan sama gua kemana? Orangnya udah meninggal. Masa iya? Emang dia siapa? Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya dia Muhammad? Iya. 3 hari yang lalu saya ikut mengkuburkannya. Seketika orang buta nangis dan masuk Islam. Tuh dakwahnya Rasulullah SAW dengan lemah lembut.